Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah buat jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah yang di rumah. Terima kasih banyak buat yang baru bergabung, kita ingatkan lagi. Masih di tema kita pagi hari ini apa Ustadz? Istri nggak ngabisin harta suami. Masya Allah. Satu, Mana? tiga. Yo. Istri nggak ngabisin harta suami. Mana tepuk tangannya? Coba semuanya berdiri dulu lagi yuk. Ayo berdiri. Kita senam dulu biar nggak ngantuk sedikit semuanya yuk. berdiri, termasuk Ayo. yang di rumah ikut ya. Ya. Habib ikut ya. Oke, 1, 2, 3. Sehat, sehat, sehat. Kuat, kuat, kuat. Panjang umur. Alhamdulillah. Masya Silakan Allah. duduk. Boleh duduk lagi. Termasuk yang di rumah silakan duduk. Iya. Nah sekarang kita lanjut lagi, ada video tayangan Iya. lagi nih ya tentang emang beda ya uang bulanan dan uang nafkah. Beda gak sih Ustadz? Sangat beda. Masa sih? Coba kita lihat Sangat tayangannya. beda. Ini dia tayangannya nih. Kayaknya suaminya kebanyakan duit deh itu. Enggak. Saya agak curiga itu ya Pak ya. Coba Enggak. nanya Bapak. Pak, Bapak uang bulanan sama uang nafkah beda Pak? Sama aja kan? Coba saya tanya laki-laki yang sebelah sini lagi. Pak, uang nafkah sama uang bulanan beda Pak? Sama. Sama. Mana suka ada tambahan yang mendadak. Gitu. Apaan itu Pak? Kurang Tagihan-tagihan tahu, apa? kurang Nggak tahu jelas ya Pak ya? Kurang tahu saya. Kurang tahu saya. Dia nggak berani juga menjelaskan tagihan apa itu sebenarnya yang agak mendadak tambahan itu. Coba sekarang penjelasannya izin. Kenapa uang bulanan sama uang nafkah dianggap berbeda? Saya mau Silakan. tanya sebelum saya bahas. Apa itu? Padli kasih beberapa macam uang kepada istri. Iya. Ya uang mingguan, ada belanja bulanan. Ya udah sama apa yang dia mau saya beliin. Sombong. Ya silakan. Salah kan nanyanya. Tepuk tangan Pak Ustadz Maulana. Habib berapa kali kasih uang? Kalau saya bebas Ustaz. Oh bebas. Nggak terhitungnya. Sasam. Gak tahu saudara orang dia yang pegang jadi. Oh dia nggak ada nafkah berarti. Dia nggak ada nafkah. Gak usah diajarin. Oh iya iya iya. Digangguin. Orang yang sudah lurus-lurus jangan suruh belok ya. Kepada semua jamaah di rumah harus dipahami. Beda uang bulanan, beda uang nafkah. Ini harus tegas nih. Jangan sampai bapak-bapak pelit. Bapak yang satu cucu muka tuh. Udah berapa tahun pernikahannya? 13 tahun. Oh 13 tahun. Hah? Masa sih 13 tahun? Oh gitu. Pengantin baru ya? Oh istri kedua. Pernikahan kedua. Iya saya tahu. Jamaah. Ketahuilah kalau uang bulanan adalah satu. Uang bulanan adalah kebutuhan bersama. Yang akan angus kebakar. Kepake untuk dapur, untuk listrik, untuk ini. Ya itulah. Internet, untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk jajan anak. Itu angus. Kayak orang menikah. Uang panai sama uang mahar. Ya, kalau panai yang habis kebakar. Tapi mahar beda lagi. Maaf, satu itu adalah biaya untuk bersama. Yang kedua, pengelolaannya dikelola oleh istri sebagai kepala rumah tangga. Suami pemimpin rumah tangga, tapi istri kepala rumah tangga. Maksudnya yang mengepalai tentang harta, tentang anak-anak, tentang dapur. Jangan suami yang pegang dapur, yang pegang kuncinya dapur. Masih ingat gak? Kulkas yang ada kuncinya di samping tuh. Wah tahun berapa itu? Ketahuan banget Bapak udah tua banget ya. Sasam enggak dapat. Ada di warung-warung kali Sat. Di warung-warung biasa lihat di toko di Oh warung. bukan itu. Memang Bukan, ada ya? kulkas rumah. Enggak tahu aku. Ada tapi kuncinya di bawah situ. Iya masih ingat saya. Bukan masalahnya Ustaz, sama masih kecil. Jamaah. Ye. Yang ketiga. Yang berkewajiban mengeluarkan adalah suami. Bukan istri.
Karena itu termasuk bagian daripada nafkah. Bagian dari nafkah. Nafkah beda, bagian nafkah beda. Sementara uang nafkah, nih, tadi uang bulanannya. Sementara uang nafkah, hak paten milik istri tidak boleh diganggu gugat. Tiap bulan harus dikasih. Buat apa Ustadz? Buat kebutuhan istri. Apa aja itu? Medikur, pedikur, cukur. Buat perawatan pribadinya. Buat menyenangkan dirinya. Buat beli cincin, beli emas, beli kebutuhan pribadinya. Itu hak dan tidak boleh diganggu gugat. Sebaiknya harus dikasih tiap bulan. Supaya dia punya pegangan. Ngomong sama yang ini. Iya. Mulai sekarang ya Pak. Istrinya sebelahnya Ustadz. Iya, saya murajaah kemarin, saya cari, ya Allah, untung saya semua uang saya kasih istri. Jadi dia yang atur semua. Alhamdulillah, dia punya ini, punya ini, punya. Saya nggak pernah mau tahu. Nggak pernah mau tahu saya. Terserah. Kau mau apain itu? Alhamdulillah. Kan kalau aku nggak kasih uang nafkah kan parah aku. Harus ke kuburannya minta maaf. Yang pada endingnya alhamdulillah waktu meninggal beliau masih ada uang berapa, lalu saya kasih adik-adiknya. Sama anak-anakku saya kasih ini uang sisa dari almarhum. Kau udah dikasih juga dia. Jamaah. Jadi perbedaannya apa? Nah sekali lagi, uang nafkah hak paten istri untuk kebutuhan istri. Kalau hak paten tadi untuk kebutuhan bersama yang dikelola oleh istri sebagai pertanggungjawaban. Jadi yang dipertanggungjawabkan menurut notanya, bahan-bahannya, naik ininya, itu yang dipertanggungjawabkan. Yang dilakukan Mas Fadli bagus. Ada uang bulanan, ada uang mingguan. Itu bagus. Karena yang bulanan itu kebutuhan yang keluar tiap bulan. Cicilan, arisan. Karena wanita harus pegang duit. Wanita harus pegang duit. Kapan wanita tidak pegang duit? Masalah rumah tangga. Tapi kapan laki-laki banyak duit? Itu masalah juga. Bisa jadi dia nikah lagi. Ketawa banget itu. Mentang-mentang gak masuk TV. Dengerin. Buat kita semua yang pada dasarnya uang bulanan, uang nafkah itu kewajiban suami. Pada dasarnya uang bulanan, uang nafkah itu adalah wanita, dalam hal ini istri yang mengelola. Tapi bedanya kalau uang bulanan itu kebutuhan bersama. Tapi kalau uang nafkah kebutuhan istri. Itu perbedaannya. Makasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Masya Allah jamaah. Ada yang kerja di sini Ibu, angkat tangan yang kerja. Angkat tangan, wanita karir. Punya penghasilan sendiri. Wah Ya. ini, saya nggak usah jauh-jauhin deket aja. Ibu kerja Ibu. Masya Allah, punya penghasilan sendiri dong Bu. Terus gimana kalau tiba-tiba suami mikir gini, istri saya kan udah punya penghasilan sendiri. Ya udah deh, saya nggak usah kasih lagi, biar dia mandiri. Biar istrinya mandiri gimana Bu? Alhamdulillah suami saya itu walaupun saya punya uang sendiri, uang bulanan tepat Pak Tetap. Ustadz. Iya. Tapi sama kan bulanan menafkahi tadi kan dibilangin sama suaminya. Tepuk tangan dong buat ibunya. Ini Masya Allah. Terus gimana? Kalau sampai istri udah punya penghasilan sendiri. Suaminya boleh nggak lepas tangan. Nggak usah ngasih nafkah lagi. Biar istri saya mandiri aja diatur uangnya sendiri. Uang saya nanti saya atur buat yang lain. Nah silakan dijawab Habib. Silakan Habib Fadol. Tepuk tangan buat Habib Usman. Ya khair Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, lirijali nasibum mimmaktasabu wal nisa'i nasibum mimmaktasabna. Jelas bahwasanya apa? Bahwasanya bagian daripada laki-laki mendapatkan apa yang telah dia usahakan. Laki-laki berusaha, dia mendapatkan apa yang dia usahakan. Dan ketika wanita berusaha atau melakukan segala sesuatunya, dia mendapatkan daripada apa yang dia usahakan. Jadi jelas, suami mendapatkan apa yang dia usahakan dan istri mendapatkan daripada yang dia usahakan. Pertanyaannya, bolehkah suami lepas tanggung jawab untuk memberikan nafkah jika istri memiliki penghasilan mandiri? Ingat, suami adalah pemimpin,
Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin terhadap istrinya dan wajib memberikan nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Di sini bahwasanya apa? Tidak memandang istrinya punya uang ataupun tidak punya uang. Di sini tidak memandang bahwasanya gaji suaminya 5 juta, gaji istrinya 15 juta. Nggak memandang. Yang dipandang di sini dalam syariat adalah kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah. Untuk memberikan nafkah. Berupa tempat, pakaian, dan juga kebutuhan sehari-hari. Ketika misalkan seorang suami memiliki istri yang kaya raya, istrinya sukses, istrinya maju, punya hasil daripada dagangnya, atau punya hasil daripada usaha yang dia lakukannya. Ternyata uangnya jauh lebih banyak, kehidupannya jauh lebih mewah daripada suaminya. Janganlah seorang istri merendahkan suami. Berdosa bagi kalian ketika kalian merendahkan suami kalian. Dan ketika kalian membantu suami kalian karena mengetahui bahwasanya suaminya tidak mampu, suaminya lebih rendah penghasilannya, suaminya lebih rendah daripada gajinya, maka apa? Maka wajib bagi seorang siapa? Bagi seorang istri untuk membantunya. Dan ini merupakan pahala yang besar. Dan kita paham bahwasanya menolong suami adalah bentuk sedekah. Berbuat baik terhadap suami dengan rizki yang dimiliki oleh istri yang kaya raya adalah bentuk sedekah. Dan ketika seorang suami memberikan hartanya secukupnya, semampunya dengan cara yang ma'ruf adalah bentuk apa? Bentuk yang terbaik yang dilakukan oleh suami. Tadi itu, lirijali nasibum mimaktasabu walin nisa'i nasibum mimaktasabna. Jelas bahwasanya apa? Penghasilan yang didapatkan oleh suami adalah bentuk untuk apa? Untuk membahagiakan istrinya. Dan pendapatan yang dilakukan oleh istrinya ketika dia punya usaha itu miliknya. Biarkan. Dan itu rezekinya. Jangan suami ingin menguasai, ingin mendapatkan semuanya, ingin ngatur-ngatur. Jangan, biarkan. Jangan cari keributan. Wanita jangan dipancing. Dia lebih galak daripada laki-laki. Itu katanya. Katanya. Tapi prinsipnya apa? Prinsipnya adalah berbuat baik terhadap istri, bentuk pahala. Menyayangi istri, bentuk pahala. Istri berbuat baik terhadap suami, bentuk pahala yang besar. Istri memberikan tanggungannya atau memberikan hartanya ataupun memberikan daripada apa yang dia dapatnya, pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Suami kasih nafkah, kewajiban. Suami kasih nafkah kewajiban, dilebihin hadiah. Ya kan? Dilebihin namanya hadiah. Dan sedekah terbaik adalah sedekah terhadap istrinya. Kalau suami mau rezekinya banyak, sedekah sama istrinya. Sedekah terhadap anak-anaknya. Kalau mau rezekinya banyak, tetapi banyak mereka yang tidak memahami kunci untuk mendapatkan rezeki yang banyak. Ini kunci. Ini kunci untuk mendapatkan rezeki yang berlimpah. Berbuatlah baik kalian terhadap istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Sehingga Allah ridha kepada kita. Oleh karena itu, kembali lagi. Memahami ilmunya Allah Subhanahu wa taala, memahami aturannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang baginda Nabi dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam kitab Aqdul Zain dan Qurratul Uyun dijelaskan ada yang namanya kewajiban, ada yang namanya hak, ada yang namanya kita memahami bahwasanya oh ini haknya istri, oh ini haknya suami, oh ini kewajiban istri, ini kewajiban suami. Itulah yang tidak akan terjadi keributan dalam rumah tangga. Yang menciptakan keributan rumah tangga adalah dia tidak memahami, egois, mau menang sendiri. Ingin merasa dirinya yang paling baik, yang paling benar. Dan suka mengatur. Walaupun nggak ngerti ngaturnya. Bagus. Saya suka. Makasih banyak Habib Usman. Tepuk tangan buat Habib Usman. Memang laki-laki harus diingatin. Bahwa bukan berarti kalau wanita sudah kerja berarti gugur tanggung jawab laki-laki. Betul. Tetap tanggung jawabnya. Makanya nonton terus Islam itu udah sampai selesai. Mengenai hari ini apa Ustadz temanya? Istri nggak ngabisin harta suami. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah.